This is your host Selena. Welcome to Loka Talk about us. Hai, selamat datang di Loka Talk episode yang keempat ini. Sekarang kita kedatangan jeng. Hai semua. Siapa sih ini? nih? Iya. Kok bareng? Iya, yang episode ketiga kita udah kedatangan teacher juga. Ini yang keempat kita kedatangan teacher juga. Tapi ini sepertinya lebih muda dari aku. Iya enggak sih. Malah lebih tua dari kamu. Aku 2000. Boleh kita dong. emang 2000 sih sama, tapi aku 2000 ini. Iya. Kamu ada satunya. Boleh perkenalan diri dulu. Hai semuanya, nama aku Dewi Kisworowati. Aku berasal dari Wonosobo, terus aku pindah di Jogja. Aduh, kok panjang kan? Terus aku teacher vokal Loka Art Studio udah hampir setahun ini. Dan ya lancar-lancar aja sih untuk sekarang gitu. Itu perkenalan singkatnya. Kalian pasti penasaran banget nih, siapa sih Miss Dewi ini, teacher Loka yang ngajar vokal? Kita tanya-tanya biar kita dapat banyak tips juga buat jadi penyanyi keren kayak Miss Dewi. Oke, Miss Dewi ini udah lama nggak sih nyanyi? Kalau aku sendiri kan keluarga aku dari mama itu seniman gitu kan. Jadi mamaku itu sinden, nari juga, tradisional gitu. Terus keturunan seniman gitu. Tapi kalau dari papaku nggak ada gitu. Jadi aku kalau dibilang nyanyi udah dari kecil aku nyanyi. Aku kecil juga ikut ketoprak kayak gitu. Terus banyak yang aku pelajarin, semuanya harus bisa gitu kalau nyanyi. Bukan misalnya genre-nya harus jazz, harus pop gitu. Jadi semua harus bisa gitu kalau aku. Jadi basicnya dari keluarga, emang keluarga seni ya. Emang nggak bisa dipungkiri bakatnya. Ini jadi Miss Dewi ini jadi ternyata baru tahu loh, dia juga nggak cuma bisa nyanyi, ngetoprak juga bisa. Nari? Bisa lah, pasti bisa lah. Itu. Iya lumayan. Masih belajar kalau itu gitu. Terus kalau itu kan mulai nyanyi ya. Kalau serius, oke, aku mau berkarir di seni nih, mau fokus di nyanyi itu mulai kapan? Pas SMA sih, itu udah kayak fix aku harus nyanyi terus gitu. Kalau misalnya masih SMP gitu kan masih kayak rada-rada aku mau belajar dulu, bingung banget mau belajar dulu. Habis itu kayak nggak deh, ada yang nyanyi terus aku ikut nyanyi gitu kan. Aku kan soalnya pernah ikut beberapa ajang kompetisi gitu, yang pencarian bakat gitu udah 13 kali. Jadi jangan pernah takut gagal ya teman-teman. Aku 13 kali ikut ajang pencarian bakat, baru 2 kali aku masuk di Jakarta gitu. Jadi semuanya jangan putus asa, jangan mewek-mewek mulu ya gitu. Ya, jadi SMA itu aku kan pindah-pindah terus. SMA kelas 1 aku di Jogja, terus kelas 2 aku di Solo, kelas 3-nya aku tuh homeschooling itu aku tuh benar-benar mau nyanyi gitu, fokus kan nyanyi sampai orang tua aku aja cariin aku kerjaan yang kayak di company gitu, aku nggak terima. Maksudnya nggak terima tuh karena aku fokusnya mau di nyanyi sampai aku nanti gimana ya, nggak jadi orang kaya gitu misalnya, nggak jadi orang kaya atau gimana pun aku harus tetap nyanyi karena passionku itu di nyanyi gitu. Oke, jadi perjuangannya itu juga panjang ya, prosesnya juga panjang. Boleh dong di-spill dikit gitu tentang ajang-ajang pencarian bakat yang sempat Miss Dewi ikutin, yang sampai tembus ke Jakarta itu, biar bisa jadi inspirasi buat teman-teman di rumah. Boleh. Jadi dari 13 kali aku ikut ajang kompetisi itu, apa aja tuh 13 kali itu? Sampai aku lupa. Sampai lupa ya? 13 kali bener kayak. Tapi pertama kali itu umur berapa? 6 tahun. Icil. Oh, Icil. Ya, itu kayak 6 2 tahun kali juga. Jadi emang udah dari kecil banget ya, udah ini. Ya udah ngerasain yang namanya itu tuh kayak antri panjang, panas-panasan sama orang tuaku, udah ngerasain sama orang tuaku kayak gitu. Jadi kayak kalau aku misalnya ada yang nggak suka sama aku nih misalnya, ataupun kayak cuma Dewi, aku nggak dengerin mereka karena mereka nggak tahu di belakangku tuh aku gimana gitu. Di belakangku tuh perjuangan aku untuk dapet ini, bisa ikut Rising Star, The Voice sampai Jakarta tuh perjuanganku tuh ada gitu loh. Jadi mereka kalau
bilang aku kayak cuma Dewi gitu, tutup telinga aja, mereka nggak tahu. Nanti kalau misalnya aku clickbait mereka yang diem dong gitu. Oh ternyata Dewi gini. Jadi daripada mereka apa ya, daripada saling menjatuhkan gitu, jadi kayak aku diem aja gitu. Gitu sih. Iya, kemarin sampai yang Jakarta itu ajang apa ya? Jadi aku SMP Rising Star 2013 itu sampai 30 besar kayaknya. 30 besar. Iya, itu udah termasuk keren banget, ngalahin seluruh Indonesia sampai ke 30 besar. Puji Tuhan. Kecil-kecil cabai rawit. Iya, mantap. Iya kan, masih SMP waktu itu ya? SMP sih kelas 3 ya, benar-benar. Habis itu ya banyak ketemu musisi, Baby Romeo, Ahmad Dhani, Melan Fernandes. Siapa lagi, Semi. Banyak banget. Aku rasanya gimana tuh? Sangat bersyukur. Ada yang umur 13 kayak gini belum gitu. Jadi kayak mikirnya iya, benar. Aku 13 tahun udah kayak gini nih. Terus mereka teman-teman aku 13 tahun apa main kelereng, main apa gitu kan. Jadi kayak bersyukur gitu bisa dapat pengalaman 13 itu. tahun udah ketemu musisi-musisi terkenal, ketemu judges yang keren. Iya, betul. Di coaching juga? Iya, sama mereka kayak Indra Aziz, kan dia les vokal gitu kan. Orang-orang hebat kan les vokalnya sama dia gitu. Terus kami diajarin sama dia gitu. Nah, setelah Rising Star itu karena belum puas ya, pasti ya namanya juga jiwa kemanusiaan ya. Yeah. Tidak ada rasa puas gitu. Iya, masih muda juga. Terus apa salahnya untuk mencoba lagi. Gitu. Terus setelah Rising Star masuk mana? Ikut The Voice 2016. Terus aku kan ngefans banget sama Agnes Mo. Pas ikut itu aku lagi di Surabaya. Aku lagi liburan di Surabaya sama orang tuaku. Terus itu pagi-pagi jam 6 pagi, kita belum mandi. Terus aku langsung kayak aku langsung ngantri tanpa aku mandi. Aku bener-bener cuma belum makan, terus ngantri masuk gitu. Kan ada 4 bilik biasanya, nyanyi. Habis itu yang terakhir ke 5 bilik itu sama produsernya. Habis itu aku nggak tahu nih siapa jurinya, coachnya, aku nggak tahu semua. Habis itu ditelepon dari Jakarta, Dewi selamat ya kamu keterima gitu. Terus ke Jakarta, terus orang tua aku yang tanya coachnya tuh siapa aja gitu. Jadi ada Ari Lasso, ada Judika, ada Kakak Sleng sama Agnes Mo. Aku ngefans banget sama Agnes Mo. Habis itu aku kayak teriak-teriak gitu, bener-bener kayak teriak, Agnes Mo, aku harus bisa nih di coach sama Agnes kayak gitu. Ya pas di The Voice itu nyanyi Royals yang blind audition, muter itu Kakak sama Judika. Aku seneng sih, bersyukur gitu, tapi kayak ada sedikit kecewa gitu, kenapa Agnes enggak gitu. Itu bener-bener kayak idolaku. Habis itu nyanyi bareng kan, duet bareng, seneng banget. Nyanyi Coke Battle kayaknya. Iya, itu. Aku ngeliat lo itu. Iya, mantap. Makasih. Habis itu pas di battle sama orang Jogja juga aku. Habis itu di steal sama Agnes Mo. Gitu, jadi aku wah, aku di steal Agnes ini. Aku di coaching sama dia gitu. Idolaku sendiri, terus aku bisa ketemu dia. Wah, dapat learn di teach sama dia gitu. Semuanya dapat. Jadi sebenarnya semua tuh berawal dari mimpi ya. Mimpi yang betul, kamu yang benar-benar tadinya ngefans sama Agnes, pengennya di coach sama Agnes waktu itu, tapi ternyata belum dapat ketika blind auditionnya. Iya, betul. Tapi akhirnya juga ada jalan buat di steal sama Agnes Mo, bisa dapat ilmu yang banyak ya dari dia gitu kan. Ya, jangan pernah takut untuk bermimpi sih teman-teman, walaupun dibilang sama orang-orang mimpimu tuh kejauhan, ketinggian, nanti kalau jatuh tuh sakit. Kalau aku sendiri, I don't believe in failure, so kalian harus tetap maju, tetap meraih apa yang kalian mau. Walaupun misalnya nih orang tua nggak setuju, kalian pastiin kalian harus ada kayak kepastian gitu loh. Aku tuh maunya ini karena ini gitu loh. Jadi aku juga pernah di posisi itu. Jadi orang tua aku kayak, oke, kamu nyanyi terus kamu mau dapat uang dari mana? Dapat apa gitu? Kamu nggak kuliah, kamu nggak apa gitu. Ya nggak apa-apa. Karena aku suka, makanya aku lakuin itu gitu. Sampai sekarang juga ada aja kayak feedback dari mereka gitu. Misalnya walaupun aku nggak dapat uang nih,
aku nyanyi dapat sound system yang bagus, kalau misalnya besok aku nyanyi aku bisa pakai dia gitu. Sound systemnya bagus, nggak bayar lah, siapa yang nggak mau kayak gitu. Terus misalnya ada CEO, aku nyanyi ini bagus banget nih, dia kayak ngasih jadi produser gitu misalnya, jadi produser, terus dia mau dengerin aku, kan bagus banget berarti. Nah itu yang aku alami sekarang gitu. Itu temanku sendiri. Jadi pokoknya orientasi hasil itu belakangan. Iya betul. Pokoknya kita nikmati aja dulu prosesnya. Iya. Karena di proses itu juga Miss Dewi belajar tentang banyak hal bisa sampai saat ini, walaupun memang sepertinya hasilnya tuh belum terlihat sampai saat ini. Perjuangan dari 6 tahun waktu itu Miss Dewi memulai sampai saat ini belum, mungkin yang kita bisa katakan belum lah, memang belum ada jalan gitulah dari Tuhan. Tapi kan nggak masalah sama sekali, tidak memungkiri gitu kan. Pasti ada gimana ya? Benar sih, ada kata-kata yang banyak jalan menuju Roma gitu kan. Itu aku alamin. Jadi mereka yang lurus-lurus aja nih, kalau ketemu belokan sedikit nanti mereka bingung. Tapi kita yang udah berkelok-kelok jalannya, nanti ketemu lurus malah kok baik-baik aja ini, kenapa gitu, malah kita yang bertanya-tanya seperti itu. Jadi kita jalanin aja, kita dapat sulitnya ya bersyukur, kita dapat solusinya ya kita bersyukur gitu. Tapi aku yakin sih asal Miss Dewi ini emang maksudnya terkenal dengan bakat itu bakalan lebih lama besoknya. Maksudnya kamu dengan kualitas kamu untuk teman-teman di luar sana itu pasti bakalan bagus gitu daripada yang tiba-tiba viral gitu. Jadi nggak masalah, masih muda juga kok. Ini belum jalan tuh nggak sampai sini aja. Nggak apa-apa. It's okay kalau kita belum ada waktu untuk kayak orang-orang yang misalnya ini udah sukses duluan, kok aku nggak bisa gitu. Bukan itu, rezeki orang kan beda-beda masing-masing. Jadi pasti ada kok buat kita, tapi nanti mungkin gitu ya. Nanti tuh paling ya, misalnya ada 2 orang A dan B. Misalnya aku yang B nih, si A ini udah kayak jalan dulu lurus aja. Nanti dia kayak melimpah gitu, temannya atau hartanya atau apapun aku nggak tahu. Tapi dia tuh udah kayak makmur gitu. Tapi aku belum nih gitu. Tapi akan ada aku di sisi dia gitu loh, sama atau bahkan lebih gitu. Itu tergantung usaha kita yang di belakang tuh gimana gitu kalau aku. Pokoknya tetap semangat, apapun yang kita perjuangkan saat ini, yang penting do the best versi diri sendiri ya. Betul. Gitu. Tapi ya walaupun kemarin belum jadi juara nih di ajang-ajang pencarian bakat itu, tapi Miss Dewi itu nggak patah semangat, dan karir itu bisa di mana aja. Betul. Dari Wonosobo berkarir ke Jakarta sampai juga di Gunung Kidul. Ya siapa sih yang menyangka ya kan? Gunung Kidul banyak orang-orang hebat. Jadi aku kesini karena biar ada pengalaman sih gitu. Maksudnya aku kan kenal sama Kak Tika. Halo Kak Tika. Itu dari 2018, jadi pertama kali LCP keberapa ya? Atau pertama kali ya, nggak tahu, aku lupa juga. Itu aku nyanyi kan. Habis itu nyanyi sama seorang musisi juga di sini namanya Eric Mong Osta. Itu udah kayak papi lah, kayak om kita semua gitu. Jadi kayak dikenalin sama Kak Tika. Terus tahun lalu aku kesini tuh cuma main sebenarnya. Terus aku mau pulang itu, Kak Tika, aku mau ini loh, adain vokal di sini. Kamu mau atau aku cari yang lain dulu gitu? Boleh Kak, buat pengalaman aku kayak gitu. Jadi emang nggak seberapa, tapi aku senang gitu. Itu juga aku tipe teacher yang bukan mandang dari materi atau gimana, tapi kalau misalnya nih sebagai guru kita ngajar, habis itu dia nggak dapat apa-apa, nanti dia ditanyain orang-orang, kamu guru vokalnya siapa, kok gini lah. Aku guru vokalnya ya bukannya malu ya, tapi kayak kurang, berarti kurang kayak gitu. Jadi aku juga bukan cuma ngajarin kayak teori dan praktek gitu, tapi pengalamanku juga ke mereka, soalnya masih anak kecil kan. Jadi kayak, Miss udah ya, soalnya aku males. Ada juga yang kayak gitu. Habis itu aku bilang, jangan dong, ayo kita semangat gitu. Tapi kalau misalnya mereka minta break dulu kayak 5 menit, oke, 5 menit main dulu. Biasanya anak-anak
main sampai keluar ke studio buat lari-lari gitu kan, petak umpet. Habis itu aku udah bagus belum gitu, moodnya baru lagi. Jadi itu awal Miss Dewi berkarir masuk ke Loka ini tadinya nggak sengaja? Iya benar cuma mau main pas pandemi itu sih. Terus kayak mau main di sini 2 minggu atau sebulan gitu, mau pulang. Habis itu ada aja gitu jalan buat wah boleh nih jadi guru, gimana sih rasanya gitu kan. Karena nggak ada sesuatu yang kebetulan ya, mungkin Miss Dewi kesini yang tadinya main itu emang ya jalan Tuhan. Iya betul bisa betul. menjamah anak-anak di Gunung Kidul buat bisa belajar. Betul. Setidaknya ilmu-ilmu yang Miss Dewi udah dapat kan udah pernah di coach sama yang keren-keren gitu kan. Jadi bisa dibagikan di sini juga. Menurut Miss Dewi kalau anak-anak di sini itu gimana? Anak-anak di sini tuh seru. Mereka tuh kalau udah ketemu temennya udah kayak semangatnya luar biasa gitu. Itu yang kedua. Habis itu yang ketiga, memang sih masih ada yang kayak kok temanku nggak datang jadi dia nggak semangat gitu. Tapi gimana caranya? Masih anak-anak. Iya, gimana caranya aja gurunya bisa kayak angkat moodnya dia gitu. Kreatif sih, kreatif. Terus nggak malu untuk bertanya. Misalnya kalau aku selalu bilang mereka kalau misalnya bosen, mereka mau tanya apa tentang musik atau enggak, silakan tanya gitu. Jadi Miss, minggu depan tolong gini dong. Oke gitu. Minggu depan kalau misalnya lagunya ini gimana Miss, aku bilang gitu kan. Aku dengerin dulu, terus aku resapi gimana suaranya dia, apakah udah sampai di situ gitu loh dengan lagu yang mau dia nyanyikan. Kalau misalnya belum, yang lain dulu ya gitu. Kalau misalnya udah oke, yuk gitu. Jadi begitu ya cara mengajarnya. Emang tahu dulu nih anak-anaknya sampai di mana. Ya, karakternya juga beda-beda kan. Jadi ada yang nangkepnya cepet, nangkepnya lambat, tapi bukan hal yang ini sih. Jadi tantangan ya buat Miss Dewi, buat tantangan banget. Menyamakan mereka. Betul. Di sini semuanya juga mau belajar. Betul. Aku juga jadi seneng gitu. Maksudnya kalau misalnya aku ngajar vokal, aku kan otomatis juga suaraku ini kan terolah. Jadi aku tuh tipe orang yang kalau misalnya nggak ngajar nih, nggak ngajar, jadi aku tuh kalau mau nyanyi nggak warm up, nah gitu. Jadi cepet capek. Nah pas aku jadi guru, jadi aku warm up terus. Jadi kalau nyanyi kemanapun 10 lagu 15 lagu bantai udah gitu. Jadi emang practice makes perfect. Iya. Jadi dapat benefitnya juga nggak cuma ngajar tapi olah vokalnya dapat juga. Kalau Helena itu kan aku kenal kapan sih Hel? Iya itu SMP 2015. SMP ya bener. Kamu model atau apa sih? Iya. Model ya. Terus deket. Habis itu aku tuh suka lihat kamu dance sama teman-temanmu itu loh. Iya. Di apa Jamber Sinegar ya kan? Iya. Itu tuh genrenya apa? Maksudnya kayak kamu ke tradisi ya enggak, ke hip hop ya enggak gitu kan. Yang pas di mana itu kayak tempatnya buat landasan pacu gitu pesawat itu. Itu bagus loh itu. Lagu apa itu? Happy Itu Perils ya. Itu bagus loh, ada kayak gitu ya bener itu bagus loh. Iya, itu aku adalah itu, tapi genrenya ke kontem atau gimana tuh? Sebenarnya kita boleh gak sih aku ngomongnya aku sendiri? Boleh aja. Ini apa namanya? Ya, aku ada grup itu tadinya dari anak-anak dari sekolah, dari anak-anak alumni anak-anak berbakat. Itu dapat beasiswa gitu loh. Nah, ketemunya di situ. Mau ada acara gitu waktu itu. Udah, yuk kita bikin aja kita yang jadi GS-nya sendiri karena waktu itu ada acara gitu. Jadi sampai sekarang masuk ke YouTube. Ya, masuk ke YouTube itu karena kita tuh anak tari basicnya tradisional sebenarnya. Dan mau ngisi galeri kita tuh, mau ngisi page kita tuh, kita bisa tradisional bisa, modern bisa, konten bisa gitu. Jadi kayak sebenarnya mau menyajikan semuanya, tapi ada satu
konten yang keliat sama waktu itu ada brand tradisional mix modern. Jadi kita tradisional dimixin sama modern, di remix gitu loh. Jadi itu jadi spesialis kita sekarang. Kayak kita lebih ke situ, ke arah situ. Karena orang lebih banyak suka itu. Sih emang lagi hype. Iya. Kayak misalnya lagu bahasa Inggris dijadiin kayak instrumennya tradisionalnya kita gitu. Itu bagus banget sih. Aku kayak ini keren sekali gitu. Aku suka juga yang konten itu yang pakai hitam-hitam, terus ada yang naik gitu kan. Itu aku melihatmu. Aku juga melihatmu. Aku subscribe. Boleh gitu. kapan-kapan kita collab ya? Boleh banget dong. Boleh Iya. banget. Aduh, aku tidak sabar dengan ciwi-ciwi cantik ini. Ya ampun. Jadi pengajar-pengajar loka ini emang berbakat sekali ya. Nggak hanya ini, juga Miss Dewi kan udah lebih dulu terjun ke dunia entertain ya. Jadi dia lebih ngerti sih sebenarnya tentang entertain di luar sana, industri di luar sana yang memang kejam guys. Mental kalian diuji. yang memang kejam. Oke, balik lagi ke karir. Karir di loka ini kalau diukur udah berapa lama? Hampir 1 tahun. Tapi belum ada 1 tahun ya? Belum. Hampir 1 tahun. Kalau udah di sini udah setahun. Tapi kalau misalnya ngajarnya itu aku dari Juni. Juni Iya. Juni 2019 ya? Ya betul. 20 dong. Iya, 20 kan setahun aku di sini ya. Gitu habis itu sebenarnya aku mau lanjut lagi tapi mungkin karena ada pengalaman di luar sana yang harus aku raih juga gitu. Mungkin kalau nggak April ini aku berhenti, atau mungkin tetap tahun ini tetap ada di sini tapi cuma kayak 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Soalnya aku akan tetap di Jogja, jadi aku nggak di sini gitu di Wonosari. Kalau di sini sekarang kan masih tidur di Wonosari, bolak-balik gitu. Kalasan Jogja, Kalasan Wonosari gitu, bolak-balik. Tapi mungkin setelah April, setelah Lebaran itu udah produksi lagi di Jogja. Ya, gitu. berarti ini kemungkinan aja. Ya. Karena kan nggak tahu kan, aku ada kayak kerjaan juga sih di tempat asalku, Wonosobo gitu, ada kayak content creator tapi nggak tahu kontraknya sampai kapan gitu. Maksudnya kayak di loka ini kan nggak dikontrak, terus orang-orangnya mau keluar masuk sini nggak apa-apa, nggak apa-apa itu kata Mistika gitu. Jadi pengalamannya lebih banyak. Jadi gitu. lebih fleksibel ya, karena loka sendiri juga ingin pengajar-pengajarnya tuh maju gitu. Jadi nggak stuck. Melalui loka ini juga pengalamannya pasti banyak dong. Iya, pengalamannya banyak banget. Pengalaman apa aja yang Miss Dewi dapat sejauh ini nih sebagai teacher, sebagai kalau di episode 3 kemarin, nyinggung episode 3 kemarin, pengalamannya teacher yang lain tuh paling suka diajak jalan-jalan. Kalau Miss Dewi tuh apa pengalaman yang paling? Aku jalan-jalan sama ini jarang sih di loka. Paling kemarin pas bergodo itu ke Magelang. Ke Magelang itu sebulan. Nah ini aku ceritain ya teman-teman. Karena aku musiknya kan aku musik sama beberapa teman-teman aku nih. Habis itu ada bergodo Rempah Handayani gitu. Itu sebulan produksi. Bersyukur banget ada ini, soalnya jadi deket banget sama anak-anak, malah jadi adik-adikku. Mereka semua kayak cerita ke aku mau gimana cerita ke aku, terus aku juga cerita ke mereka pengalaman hidup gitu aja, biar mereka nggak patah semangat untuk jalanin hidup. Itu kan penting banget ya buat kita. Habis itu produksinya ada yang berjalan tidak lancar, ada yang lancar. Jadi aku kayak yang nulis kegiatan, terus teman-temanku ada yang produksinya di luar loka. Habis itu kayak bingung gitu, kayak ini harusnya kesini tapi kok dia kesini gitu, jadi nggak sesuai jadwal. Tapi semuanya berjalan dengan lancar sih. Itu yang aku dengan prosesnya rumit tapi mantap, bagus. Proses 1 bulan itu membuat Miss Dewi puas nggak dengan hasilnya? Kalau aku sih belum terlalu puas. Tapi dengan aku kan juga ikut teater ya dulu. Lihat anak-anak cuma sebulan
ngapalin koreo. Dialog juga ya. Iya, ada yang ngapalin dialog koreo itu juga banyak. Terus mereka ngapalin harus ke setting kanan, kiri, bajunya apa. Terus mereka juga ada yang nggak mood, bajunya kok kayak gini, jelek banget gitu. Terus gimana caranya aku buat nge-up mereka. Aku bilang aja aku pernah teater jadi orang gila. Miss tuh pernah teater jadi orang gila, bener-bener deh kayak orang gila, tau nggak, makanya Miss tuh ada gila kayak gitu aja. Mereka ketawa gitu, terus mereka happy, terus ini tuh udah bagus ini gitu kan, di make upin kayak merah-merah banget gitu. Habis itu kayak karena memang sesuai peran ya, iya, namanya juga iya, betul apa, drama musikal. Jadi mereka pengennya kayak princess kali. kayaknya kayak biasa lah anak-anak kan pengennya kayak princess terus yang cantik-cantik gitu, padahal kan kita harus masuk ke perannya. Ya, tapi berjalan dengan lancar, mereka juga mau. Untungnya juga sudah pernah mencoba teater, jadi iya bener mudah sih. ya masuk. Mudah. Aku juga biasanya kalau misalnya ngajar vokal itu ada kayak di part aku pakai ukulele atau apapun itu, terus mereka nyanyi di depan satu orang buat freestyle. Jadi mereka biar kayak apa ya, kayak teknik suaranya dapet, terus mereka juga kreativitas dari mereka yang hidup mereka lah, apa yang kamu mau ucapin gitu terungkap gitu. Jadi ada yang diem aja, ada yang wow langsung yo gitu. Di nyanyi itu juga ada freestyle ya? Iya ada. Jadi kayak misalnya rap gitu kan, ada kayak battle gitu kan. Kalau aku sendiri, aku genre apapun kan suka gitu kan. Aku lihat dari rap itu, jadi kayak oh kita harus belajar juga nih kayak gini. Jadi kita tuh kalau misalnya disuruh nyanyi atau apa, misalnya nih ada part nyanyi, ada rapnya atau apapun itu yang kosong, kita bisa isi pakai lirik kita sendiri gitu. Misalnya kayak gitu. Aku selalu ajarin mereka untuk kreatif gitu. Itu tuh bocoran teori-teori ilmu-ilmu yang didapat dari kalau belajar vokal di Loka ini dengan teacher Miss Dewi. Pasti yang di rumah itu pada tertarik nih, kayak tertarik. Aku aja pengen lo jadi murid lo. Serius. Gimana dong kalau kamu yang jadi murid juga? Tapi aku juga ada aku gitu. Aku jadi 2 gitu, bisa nggak ya? Biar aku ngerasain gimana tuh diulang sama Miss Dewi gitu. Ya Miss Dewi ini ya pasti tuh anak-anaknya seneng ya, kayak teman sendiri apalagi temen kan sendiri. Hangout bareng gitu juga kalau aku. Iya, jadi nggak monoton begitu aja. Anak-anak kan biasanya yang penting tuh gimana have fun. Pasti mereka bakalan seneng gitu kan. Terus apapun yang kita ungkapin itu tersampaikan dengan baik. Iya, karena betul. mereka nerimanya enjoy. Iya, jadinya mereka oke Miss. Jadi walaupun kita ngomongin jangan itu, tapi reasonnya ada gitu loh. Enggak sih, jangan itu jangan cuma melarang aja. Iya, tapi aku orang yang apa ya, kalau melarangnya itu kayak 30%, 70%-nya kamu mau buat salah nggak apa-apa. Nanti kalau kamu wis kejeglok ning kono kuwi, terus dia tahu salahnya, pasti bakal ngerti sendiri. Bakal ngerti gitu. Kalau aku juga gitu sih orangnya. Aku rada ngeyel tapi ya, aku ngeyel gara-gara aku pengen nyanyi terus gitu. Jadi aku ke Wonosari. Bukan mama papa I love you. bukan karena melarikan diri, bukan. Karena aku kalau kemana-mana aku pasti ngomong juga gitu. Tapi memang karena mengembangkan karir tuh kemana saja. Sampai juga ke Wonosari. Itu kan juga berkat Tuhan ya, yang kamu gak sangka-sangka sebelumnya. Betul. Gak pernah kepikiran kan akan sampai ke kota Tiwul, Gunung Kidul ini. Betul. Enak loh. Buat diet loh. Iya, sebelumnya gak kepikiran kan. Bisa mengembangkan karir sampai di sini, juga bisa dapat kesempatan lain buat produksi kan, juga karena kamu masih aktif terus ya. Jadi betul. Dapat tawaran lagi produksi, itu kan juga berkat. Iya, kalau nggak di sini juga dimana mungkin lagi? Enggak. Iya kan? Kan aku juga sering up kalau misalnya aku ngajar, aku up ke IG ku. Jadi mereka mungkin pada lihat ya. Masih. Ya, ini. Terus aku Dewi masih aktif. Terakhir kali aku nyanyi agak besar ya. 3-4 hari yang lalu di kafe gitu, di sebuah kafe. Nah itu ada ketua DPRD,
bupati. Sumpah kayak aku hip hop gitu. Aku nggak tahu acara apa, bener-bener suruh nyanyi doang. Aku ditelepon, oke nanti nyanyi ya, berapa lagu kamu bisanya gitu. Soalnya aku udah kayak punya manajer gitu, jadi aku kayak oke cuma segini aku bisanya gitu. Aku pas lagi latihan cek sound 10-an lagu itu. Orang datang duduk itu 10-an lagu, tapi pas udah ada itu beliau itu baru 5 lagu. Aku nggak tahu apa, mereka pakai kemeja yang formal gitu, aku pakai jaket ini guys, terus aku pakai baju pendek, celana panjang, sneakers gitu. Tapi yang punya tuh bilang, aku mau tahu kamu gimana sebenarnya gitu, kamu jadi diri sendiri aja, suaramu bagus, kamu pasti dilihat orang kok, nggak perlu looking bagus gitu. Jadi kayak oke gitu. Jadi memang bakat yang bikin kamu tuh dikenal memang lebih bagus daripada cuma sensasi. Iya betul. Jadi kalau aku ngefans Agnes Monica karena itu, karena bakatnya. Jadi aku tuh orangnya gini, lebih suka orang-orang yang berbakat asli dari bakatnya dia daripada yang viral-viral doang. Aku bener-bener orangnya nggak main TikTok. Aku bukannya kenapa-kenapa, tapi aku kayaknya mau main TikTok tapi cuma kayak yang buat edukasi gitu-gitu. Tapi kalau misalnya udah ngeliat TikTok kan bawaannya kayak pengen lihat yang lain kan, kayak joget-joget yang asal gitu-gitu. Aku suka lihat TikTok tapi yang bener-bener jogetnya bagus gitu aku suka. Nyanyinya bagus gitu aku baru suka. Emang konten kreator yang niat-niat. Iya gitu. Tapi kalau misalnya yang lain yang cuma apa sih gitu, yang cringe gitu, ngapain gitu loh. Itu payah banget. Makanya yang memang lebih suka yang memang berbakat dari aslinya, dari bakatnya dia dapat apa awardnya gitu. Aku paling suka kayak gitu. Kayak aku insecure tuh dengan hal itu, bukan aku lihat cewek cantik, dandannya bagus, badannya bagus, bukan seperti putih, itu, bihun kali. Terus misalnya kayak ada pasangannya cakep gitu-gitu, enggak. Tapi insecure-nya aku tuh kayak dia berbakat nih, terus dia dapat award, itu insecureku tuh di situ. Iya bagus, karena memang di luar sana tuh ya sekarang mah banyak dengan ngejual sensasi. Betul. Belum tentu memang ada bakat, tapi kalau yang memang terkenal karena bakat pasti awet. Pasti akan lama. Terus kalau mikirnya aku berkarya tuh pengen dapat award, maksudnya award itu kan kayak prestasi gitu kan. Jadi kita dapat prestasi pasti kita kayak ayo kita terus gitu. Jadi memacu kita buat kayak oke, aku jangan berhenti nih gitu. Seandainya belum dapat prestasi pun kan kita harus berusaha terus, dan award itu kan salah satu penghargaan ketika kita sudah mencapai itu mencapai apa yang kita inginkan gitu kan. Kayak aku udah bisa sih nomor 1. Andai aja kayak aku dapat award berarti aku nomor 1. Emang berarti nomor 1, tapi kamu tuh mikirnya kamu nomor 2, jadi kamu tuh bakal terus. Iya, kamu nggak puas dengan diri kamu yang seperti bener itu. Nggak akan pernah puas no matter what happen gitu. Kayak aku ada sih pikiran untuk kayak aku nyanyi dan lain-lain, terus aku berhenti ada. Tapi tuh bakal susah kalau lihat orang udah nyanyi nih di panggung nih. Aku kalau misalnya lihat panggung ada orang nyanyi megang mic pengen nyanyi itu, aku selalu kayak sama manajerku dan lain, jangan selaku aja, selaku please, aku bilang kayak gitu. Pasti kayak boleh lah gitu, oke selaku aja gitu. Orang-orang kayak bring one more gitu, kayak gimana maksudnya gitu. Tapi oke selaku lagi terus udah gitu. Biar ngelesain aja gitu kalau aku gitu. Jadi emang jiwanya emang penyanyi, sampai ngeliat mic aja pengen nyanyi. Iya, pengen nyanyi nih. Iya udah, boleh deh. Aduh jangan. Ini deh, aku nih ngerti nih satu yang kita sempet, aku juga pernah ngeliat nih di Loka, di YouTube-nya Loka tuh. Yang sama Mistika itu. Yang sama Mistika, itu kan lagu kamu sendiri tuh. Iya, lagu. Itu genrenya apa sih? Itu pop sih. Pop ya? Pop. Itu aku buatnya pas boleh lah ref-nya biar teman-teman di rumah tuh jadi makin pengen ikut kelas vokal nih. Jadi teman-teman Miss tuh suka galau, maksudnya suka galau hidup, suka galau apa. Kalau nggak ada teman curhat, nulis dijadiin lagu kayak gitu. Aduh aku tuh lagi pilek tapi coba gak apa-apa lah, ini kan refnya aja ya. Kalau kan langsung pengen nyanyi kan. Refnya aja ya. Jadi, ini tentang apa ya, tentang galau ya, galau. agak
Tapi kayak membuat orang tidur gitulah. Jadi Judulnya. pengantar tidur ya. Iya, pengantar tidur. Kalian komen aja ya gimana. Miss tuh nggak paham gitu maksudnya. Mau ngomong apa gitu. Ada nih ngomongnya jadi susah gitu. Ya, ini ya. Judulnya Selamat Malam. Dulu Miss buat pas Ini ya? kelas 1 SMA. Kembarannya Didi Kempot mungkin ya. Apa gue? Saya apa? Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Miss nggak ngerti lagu-lagu dangdut maaf ya. Bukan dangdut ya. Dangdut no, dangdut apa ya? Ya dangdut, mamen. Gini lagunya. Tidurlah tidur, selamat malam, kasih impian, oh dirimu. Tidurlah tidur, jangan pikirkan masalah beratmu saat itu. Gitu. Aduh, jadi ngantuk gak sih? Semuanya ya ampun, Ya. bagus sekali. Itu aku pengen buat album sih. Iya, goalsnya juga banyak ya. Iya. Memang harus seperti itu. Teacher di Loka ini masih muda-muda, mimpinya banyak sekali. Iya, harus dan tetap berkarya. ya memang di Loka ini juga menuntut teacher-teachernya untuk berkarya terus Iya, ya. pasti disupport. Pasti disupport. Betul. Kayak kalau di Loka tuh udah di Loka kayak born to make art gitu. Jadi Itu tagline-nya ya. born Oh, to oke. make art gitu. Aku itu kayak tagline buat hidupku sendiri juga. Aku hidup untuk membuat karya. Jadi kan kalau artis itu, kalau orang-orang awam loh, artis itu yang seleb kayak gitu, yang udah terkenal, padahal semua itu tuh bisa jadi artis kayak untuk diri sendiri. Artis itu kan itu kan seni, itu kan pelakunya. Jadi artis itu sebenarnya pelaku seni gitu, bukan artis kamu seleb, glamor, kamu viral terus jadi artis masuk TV artis bukan kayak gitu. Tapi artis itu tuh pelaku seni. Jadi apapun yang kamu buat, apapun yang kamu lakukan itu tuh art gitu loh. Jadi kamu sendiri udah artis buat diri kamu sendiri gitu. Iya, itu jadi mulai ya menyemangati diri lah dengan memang artis itu ada di setiap diri Iya. orang ya. Jadi Iya, jangan berhenti buat berkarya, buat berusaha, apapun karya apapun karyanya itu, seabstrak apapun, seabsurd apapun, kalau memang itu indah bagimu, bukan indah bagi orang lainnya, silakan gitu. Karena apa yang kamu lihat belum tentu mereka tahu apa artinya. Iya. Gitu kan. itu kan Jadi semua tentang sudut iya pandang ya. sudut pandang beda gitu. Kayak misalnya kalau kita suka dengan sesuatu terus orang bilang, ih apa sih itu kan jelek, kamu nggak lihat apa yang aku lihat gitu, itu kan ya emang jadi jangan, beda. tapi jangan putus asa seperti itu juga. Apa yang menurut kamu bagus, kembangin aja terus Iya. sampai menemukan, Benar-benar menemukan, oh ini loh aku tuh pengennya ini pengennya gitu sih. nunjukin ini gitu. Iya. Orang sampai orang itu akhirnya approve Terpukau kamu. ya, appreciate Uh-uh. gitu. Aku suka kayak Jadi membalas orang-orang jelek itu dengan karya. Karya kalau misalnya. iyalah, jangan cuma babibu tapi nggak ada hasilnya gitu. No, it's not worth for your life. Jangan pernah lakuin itu. Tidurlah, tidur. Nah, udah tidur aja, tidur. Setelah nonton dengerin podcast ini tidur kalian. Terus mimpi Nah, ngimpi yang tinggi banget, bangun. sampai ngeces nggak apa, sampai ngeces sampai apalah terserah, guling terus bangun, oh ya ini tujuanku nih, langsung bergerak gitu ya. Gitu tuh. Oke, ini ngajar di Loka tuh setiap hari apa sih, Miss? Kalau Miss itu, kalau yang sebelum April ini 2 kali, Selasa sama Sabtu, bener? Terus baru-baru ini mau 3 kali, Selasa, Kamis, Sabtu gitu. Baru-baru ini mau 3 Iya. kali ya. Jadi tapi perkembangan muridnya juga makin banyak ya. Makin baik. Jadi gini, kenapa Miss jadiin 3 kali? Kalian harus tahu, ngelatih vokal kalau bener-bener itu Missnya bisa pusing banget guys. 2 kali dalam seminggu, banyak anak-anak bisa sampai 3 kelas. Misalnya 1,5 jam sampai 2 jam itu. Kalau misalnya 3 kelas berarti 6 jam nih kalau misalnya full. Itu tuh sakit kepala bukan main. Karena suara, kalau misalnya bener nih nyanyinya, tekniknya bener, pusing banget itu. Kenapa Miss mintanya 3 kali sekarang seminggu?
Jadi maksimal sekali pertemuan ini kayak Selasa gitu dua kelas kayak gitu. Kalau 3 pusing. Pernah kan kalian lihat kan? Adminku sayang cinta. Iya, memang menyanyikan ini ya menyanyikan pakai suara. Kayak iya, menyanyi yang tekniknya baik itu pusing banget, gila. Itu yang membuat Miss jadi kayak oke, kelasnya 3 ya sekarang gitu. Biar dibagi-bagi gitu. Jadi Missnya juga tetap jaga kesehatannya, tetap fit buat ngajar kelas-kelas lain itu. Bener, daripada Missnya nanti down, nanti Miss tuh lagi nggak enak ke badan lah deh. Masa kayak gitu ngomong ke anak-anaknya. Iya. Pernah sih 1-2 kali kayak nggak apa-apa ya, kita gini aja dulu ya. pernah. Iya, jujur aja, tapi kalian pasti dapat ilmu gitu. Nggak sih, paling Miss kayak gitu cuma kayak 5 menit 2 menit pas kalian istirahat. Miss juga kan istirahat. Jadi oke, bentar ya, moodnya lagi nggak baik. Oke, jadi ngelakuin apa dulu, habis itu moodnya baik lagi hajar lagi kayak gitu. Bukan sih pas lagi ngajar terus kita cerita enggak loh. Kita dapat apa, uang kalian bayar ya, Miss harus ngasih yang terbaik juga gitu. Benar. Feedbacknya harus ada gitu. Kalau program di kelas itu seperti apa dari Loka ini sendiri? Kalau di Loka itu vokalnya itu beda dari yang lain, karena aku pernah ikut les vokal di salah satu, bagus lah pokoknya. Itu kalau di biasa cuma kayak teori teknik, tapi praktek buat nyanyi sebuah lagunya nggak ada gitu. Tapi kalau Miss sendiri kayak oke, hari ini kita teknik sebentar, habis itu Miss kayak udah denger karakternya, habis itu oke, kita nyanyi lagu ini ya, besok dihafalin, nyanyi dulu bareng. Nah itu sekali pertemuan, itu 2 kali pertemuan kita nyanyiin lagu yang itu, gimana karakternya dia. Oke, terus yang pertemuan ketiga kayak kamu udah siap belum buat rekaman kayak gitu. Jadi ada rekaman juga di sini. Jadi ada outputnya untuk outputnya, iya benar, karena di Loka sendiri kayak percuma dong kalau misalnya latihan vokal tapi nggak ada hal yang bisa didapat gitu. Jadi oke, kita udah latihan, ada rekaman, biar nanti juga dari situ kita tahu progresnya. Itu yang Miss minta, itu progresnya. Satu lagu ini udah bagus, ganti lagu lain, progresnya gimana. Kalau misalnya nggak baik, kita ganti lagu lagi yang setara dengan yang sebelumnya gitu. Kita mulai dari awal, karena kalau nyanyi itu harus mulai dari awal, habis itu kalau kita berhenti mulai lagi dari awal. Kayak nari misalnya basic, ya kan, kita udah nari set, kita udah berapa lama nggak nari, basic lagi gitu kan. Benar. Jadi itu satu lagi poin yang kalian bisa dapetin di Loka ini, ada progres setiap belajar di sini, progres, dan ada outputnya yang bisa kalian jadiin patokan. Betul. Orang tua juga nggak ragu ya betul. Anak-anaknya belajar masuk ke sini, belajar di sini banyak kok, bukan cuma vokal, ada dansa, ada tradisi, ada modernnya, ada hip hop, ada K-pop. Itu kalian bisa di sini. Misalnya kalian cuma kok K-pop doang gitu, kalian bisa nyanyi, bisa ke vokal. Nah, kan double gitu. Beda-beda ini kayak jamnya kan juga beda. Nanti kalau misalnya satu orang ini ada kayak K-pop sama vokal, nggak mungkin dijadiin satu jam gitu kan. Pasti ada kayak K-popnya hari Senin, terus vokalnya Selasa. Jadi ada kayak takutnya tabrakan, enggak. Kalau komunikasinya baik, pasti juga semuanya lancar. Jadi anak-anak itu kan minatnya kadang nggak cuma satu ya. Kebanyakan juga nggak cuma satu, bisa nyanyi, bisa nari, bisa masuk ke vokal, bisa masuk ke tari juga. Dan terkhusus di vokal sendiri seperti itu, progres dan program dari Loka sendiri yang beda dari yang lain gitu. Beda dari yang lain. Kalau yang lain juga nggak tentu ada perform kayak LCP gitu. Oh iya nih, yang paling dekat banget juga kita ada LS. Apa namanya? CS. Iya kan? LSCS di Hartono ya. Tanggal 19 April ini. Pasti kan orang tua juga bangga banget dong. Perform. Terus ada penghargaan juga buat mereka. Jadi setiap kayak
sudah selesai teori, sudah selesai ini dipraktekkan dan dapat penghargaan. Iya, sertifikatnya itu kan bagus banget tuh buat kalian misalnya mau sekolah di mana, atau ini nih aku udah pernah ini, udah pernah ikut ini, kok yang lain belum gitu ya. Sebagai CV. Iya, betul. Iya. Karena berguna banget ya sertifikat itu dimanapun Ya, nanti. Apalagi yang Gitu. prestasi, bakat, ya kan? Belum Iya. tentu yang lain kalau perform nih terus dapat penghargaan gitu, belum Iya. tentu. Jadi Loka ini juga sudah memikirkan dari masuk itu harus mendapat apa gitu loh. Progress. Nggak cuma masuk sebegitu aja. Jadi mungkin ya suara makin bagus tapi tidak ada outputnya, Stuck gitu. Stuck begitu. Loka ini memfasilitasi seperti itu juga sampai kalian bisa sampai menghasilkan sesuatu. Iya, betul, berkarya. Mm-mm. Di sini juga banyak kok yang awalnya murid terus sekarang jadi teacher gitu ada. Iya, dan Loka ini juga tidak membatasi murid-murid Iya, untuk iya. berkarya ya. Iya, betul. Habis itu Pengajarnya juga kebanyakan tuh muda-muda, memang berbakat asli gitu. Jadi nggak cuma kayak apa ya, oh ini bagus nih, yang ini- kayak dari viral gitu terus diambil jadi teacher gitu, nggak. Kalau di sini kayak ya emang dia basicnya udah nari bagus, udah kemana-mana, oke dijadiin teacher gitu. Jadi ada backgroundnya tuh jelas. backgroundnya jelas. Ini tuh siapa sih gitu Iya, loh, Miss ada. Dewi kan backgroundnya jelas. Ini sih penyanyi yang viral, bukan viral, yang waktu itu sudah masuk The Voice, Iya. sudah masuk Rising Star itu. Ya, kayak gitu. Basicnya memang penyanyi. Jadi nggak ragu-ragu lagi lah buat jadi teacher di Loka ini. Betul. Terus kalau buat murid-murid Miss nih, itu kan ada anak-anak, ada yang agak gede juga. Iya, SMP, SMA SMP, ada. SMA gitu. Itu kalau mereka daftar tuh memang benar-benar dari nggak bisa atau udah bisa? Ada yang emang nggak bisa, ada yang udah bisa. Terus cara mensiasatinya nih, kalau misalnya mereka di satu kelas yang sama, awan tahu dulu karakternya mereka. Oh ini udah bisa nyanyi nih, misalnya udah bisa nada gitu aja deh. Ini belum, berarti yang bisa nada sebentar ya gitu. 5 menit dulu buat ini, nanti gantian. Ini yang satunya istirahat, satunya kita hajar gitu. Habis itu satunya udah bergantian gitu. Iya. Jadi mereka bisa seimbang. Jadi Miss tuh pengennya semua seimbang. Walaupun udah ada yang bisa nyanyi, kita Tapi kita semuanya samain. sama. Iya, kita Karena samain sama. semua. Benar, memang harus disamain ya. Ya, betul. Nggak bisa-bisa atau oke aku pasti bisa nih ngejadiin anak-anak ini bisa. Kalau aku orangnya gini. Ya, mereka harus bisa gitu. Jadi gimana caranya aku bakal naikin mood mereka biar mereka kayak seneng di vokal, terus mereka kayak ayo lanjut terus Bukan gitu. Miss Dewinya yang jadi frustasi sendiri ya. Aku bukan frustasi karena anak-anak, bukan. Iya. Tapi karena emang pusing kalau ngajar. Kalau kebanyakan ngajar tuh jadi pusing gitu. Tapi bisa sih mensiasatinya. Kayak misalnya aku kayak minum air putih sama coklat kayak gitu. Aku kalau misalnya ngajar pasti ada 2 gelas gitu, coklat sama air putih. Itu pasti. Buat tetap jaga moodnya untuk Iya, mengajar fit anak-anak. juga. Ini juga lagi pilek sebenarnya, pilek sama batuk. Mau ada acara di Jakarta sama beberapa apa ya, murid sama tim lokal gitu akan ke Jakarta. Kita perform di sana di salah satu TV nasional lah besar. Tuh, Loka Gitu. juga udah mencakup itu ya. Loka Iya. tuh banyak banget kesempatannya untuk sampai kemana-mana. Jadi seperti foundernya sendiri tuh emang linknya tuh banyak gitu ya. Banyak. Jadi emang memungkinkan sekali untuk bisa sampai kemana-mana karena sudah terpercaya ya Loka ini. Jadi aku sebutin aja ya. Jadi aku Miss Ninis sebagai teacher. Habis itu ada Salsa yang murid jadi teacher sekarang. Habis itu Mistika, founder sama teacher. Satu lagi Rehan, murid. Nah, kami berlima ini akan ke Jakarta tanggal 22 April ini, akan perform di sana di TV nasional, di Trans TV sih. Tapi di cable CNBC, cable CNBC. Kayak
menyalurkan apa sih loka tuh apa sih gitu. Iya. Jadi nanti ada nyanyinya juga, ada nari tradisi, ada nari dansanya juga, terus kontem gitu. Jangan lupa saksikan, jangan lupa didukung teman-teman. Ya udah Iya, itu beberapa salah hari satu lagi. pencapaian Loka juga yang luar biasa, belum tentu ada di tempat lain, belum tentu Ya. ada di sanggar-sanggar lain. Iya betul. Jangan sampai kesempatan ini disia-siakan sih Iya. kalau aku gitu. Walaupun aku sampai bilang ke mereka gitu, jangan lupa ya kalian pakai jaket yang tebal. Jangan sampai sakit untuk Jangan sampai hari sakit. itu ya. Iya, terus di studionya juga dingin banget. Aku kan pernah tuh di RCTI. Nah, nyanyi pakai baju pendek gitu-gitu. Oh my god, kalian harus tahu itu dinginnya kayak di es gitu. Kayak winter. Terus kalian harus nyanyi kayak gitu. Apa yang aku lakukan di sana saat itu untuk biar aku hangat adalah stretching, kayak workout, bener-bener workout. Aku kayak loncat-loncat, push up sampai kayak gitu. Karena dingin banget bener deh, sumpah. Itu pengalaman itu juga berharga sekali ya. Ya jadi kayak nggak kaget nanti kalau misalnya ke TV aku harus apa. Soalnya sebelum mereka tanya aku udah bilang sih kemarin, bawa jaket yang tebel, nggak apa-apa, jaket yang kayak di Korea itu dia nggak apa-apa, itu berguna sekali. Aku bilang kayak gitu sampean. Karena kalau dulu aku pas nyanyi itu salah jaket, misalnya nih kayak gini parasut, kayak aduh dingin banget ini, langsung drop sakit gitu. Jadi bener-bener udah nggak apa-apa, alay aja nggak apa-apa, bawa selimut, bawa apa nggak apa, itu sangat membantu. Ya, karena memang begitu kenyataannya. Kita juga harus persiapan untuk ada pengalaman dari Miss Dewi yang sudah pernah, jadi teman-teman bisa mempersiapkan yang terbaik. Iya, Nah, Loka itu juga bisa semakin melebarkan sayapnya, Iya, memperkenalkan betul. lewat besok acara di Trans. Ya betul, terus lebih maju. Lebih maju lagi, Iya. harapannya ya Loka melalui itu juga semakin dikenal dengan masyarakat, membawa Ya nama betul. Gunung anak-anak di Kidul. Gunung Kidul, juga yang lain juga pengen bergabung, semakin semakin Meluas gitulah Iya, linknya, meluas. semakin maju. Terus Loka juga pengen anak-anak di sini tuh kayak berkembang gitu loh, maksudnya kayak daripada nih di rumah cuma main HP dan lain-lain, ayo motoriknya kita asah. Kayak ada kan apa, Iya, anak kan- ada juga kayak buat stretching gitu ada kok di Loka. Ada juga selain dari dansa modern. memang Gitu. dari kecil juga bagusnya emang sudah biar seimbang ya otak kanan kiri. Iya betul, daripada melihat kok anakku main HP terus misalnya ya, setelah nonton ini ibu-ibu bapak-bapak, kok anak-anakku HP-nan aja gitu kan, kayak ayo kita kayak orang zaman dulu yang main di lapangan kayak gitu-gitu. Sekarang emang lapangan udah sempit ya, Iya. malah jarang gitu. Nah, dengan cara apa biar motoriknya bagus? Ya nari atau vokal Nyanyi, juga bisa. iya. Kan kalau vokal nggak tentu harus diem doang gitu. Tapi juga workout. Aku juga dulu kalau misalnya ngajar workout dulu, baru kita teori, teknik, langsung praktek kayak gitu. Suka dukanya selama mengajar di Loka ini apa sih, Miss? Mistika, maafin. Mistika, maafin. Aku bandel. Aku anaknya kurang komunikasi. Aku mulai tahu lah maksudnya. Soalnya aku orangnya emang kurang komunikasi sih. Iya. Gitu. Tapi emang aku tuh susah dimengerti oleh orang-orang. Maksudku ini mereka nangkepnya itu, tapi nggak apa-apa. Jadi kayak jadi aku yang harus kayak mikir mereka, aku harus melakukan apa. Kalau Cara menyampaikannya harus iya kamu betul, ubah. aku yang harus beradaptasi berarti gitu. Terus suka dari Berarti suka dukanya itu awalnya sulit beradaptasi ya di sini, karena komunikasinya aku sih yang komunikasinya salah. kurang. Aku yang salah komunikasi, karena aku orangnya terlalu diem sih. Aku sebenarnya introvert orangnya, jadi nggak terlalu bisa bergaul. Tapi bisa sampai seperti ini berarti kan keren sekali. Sudah berproses Iya sih. sampai karena mau nggak mau kita juga Iya. Miss Dewi ini harus public speaking juga. Public Iya, speakingnya juga harus bagus untuk mengajar teacher, juga tuntutan Jadi teacher sudah tuh, terjun ke entertain juga, tuntutannya harus bisa ngomong dengan Iya, baik iya, dan iya. benar Betul, di depan betul. publik. Ya sebenarnya aku sering banget kok, admin ini tau lah, saya sering sendirian, nggak sama mereka bergaul gitu, sering kayak gitu. Soalnya kayak aku orangnya
nggak nggak terlalu mau banyak ngomong kalau misalnya nggak dapat apa yang aku mau, misalnya itu worth it nggak buat aku gitu. Aku sekarang juga kayak jarang banget nongkrong. Dulu nongkrong terus sampai pagi gitu-gitu juga kayak ya emang aku nyanyi gitu, nggak cuma nongkrong sama teman-teman gitu. Jadi beda lah aku sama orang-orang kayak mereka nongkrong terus melakukan hal yang menurutku nggak worth it buat aku. Jadi kayak nggak lah gitu. Ya memang aku serawung juga sama mereka Kak. Tapi kayak 30 menit sejam itu buat aku udah cukup. Yang lain aku nyanyi, terus aku nulis, aku baca. Aku sering banget malah sama teman-temanku kalau kayak udah setengah jam, satu jam gitu aku membuka buku, baca sendiri. Terus mereka kayak gimana sih orang lagi sama teman-teman kok baca buku, kalau nggak main HP. Ya aku orang yang belak-belakan, aku nggak suka, aku nggak dapat apa yang aku mau di sini. Aku kayak gitu orangnya, aku terlalu belak-belakan gitu. Jadi aku lebih baik introvert gitu daripada sakit hati. Itu sebenarnya poin yang sama dengan teacher Miss Ninis yang sebelumnya ya. Dia juga kalau jadi tuh, tapi ada bagusnya juga. Kalau kata Miss Ninis, kalau tidak jelas itu mending tidak usah daripada membuang waktu ya. Karena memang kalau teacher ini waktu itu harus jadi sesuatu. Jadi gitu kan. Jadi itu salah satu poin yang dari teacher ini bisa kita dapat ya. Kalau tidak jelas mending tidak usah. Tapi kalau jelas ya silakan. Malah harus kalau aku. Jadi gitu ya teman-teman. Memang sih masih umur seperti kita gitu, pengennya nongkrong, terus pengen apa, tapi kayak nanti kalian coba deh 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kenapa ya kok aku kayak gitu? Bayangin aja kayak gitu. Aku soalnya baru dapat itu kayak gitu baru umurku 18 soalnya. Kayak aku 18 ke bawah tuh main nyanyi, nyanyinya 5 menit, mainnya 2 jam, 3 jam, 5 jam kayak gitu. Jadi habis itu umurku 18 kayak kenapa ya aku tuh kayak gitu, kayak buang-buang waktu aja gitu. Jadi dari umur 18 tahun sampai sekarang gitu ya, kalau main ya yang worth it gitu. Iya, pokoknya learn by process. Yes. Ya. Tetap akhirnya ngerti itu karena sudah pernah mengalami. Iya, betul. Terus kalau kita jadi kualitinya bagus nih sama teman-teman, misalnya cuma 1-2 orang sama kita ngobrolnya kan lebih dalam nih. Jadi kita bakal lebih kayak berkualitas gitu loh, daripada kayak nongkrong banyak orang rame-rame tapi nggak jadi apapun gitu. Itu malah membuang waktu. Bener membuang waktu. Jadi pergunakan waktu kalian dengan baik, karena nyeselnya bukan sekarang, nyeselnya nanti di akhir pasti itu. Iya. Kalau kesibukannya sekarang apa aja? Kesibukanku, aku lagi nulis lagu lagi, mempersiapkan album. Single. Aku tuh dulu tuh di Wonosari sebenarnya pengen punya album tapi nggak kesampaian karena pandemi gitu kan. Terus aduh, teman-temanku juga sibuk ya di rumah doang, tapi mereka sibuk kayak misalnya ada bookingan ini buat yang lain. Jadi kayak oke, berarti belum saatnya nih berarti. Tapi aku pengen banget di 2022 nanti aku ada album lah, setidaknya mini album. Salah satunya yang tadi Selamat Malam mungkin. Apalagi ya, banyak sih lagu, sampai ada 10 lagu aku udah bikin. Aku sekarang lagi lebih banyak ngobrol karena ada seseorang yang bisa buat ngobrol gitu. Jadinya sedikit banget lagu yang aku buat. Tapi kalau misalnya aku lagi sendiri gitu, nulis jadi lagu. Tapi yang spesialisnya album kamu tuh apa genrenya? Pop jazz. Kamu lebih ke situ ya? Iya. Pop jazz. Nanti juga kayaknya bakal featuring sama rapper Makassar. Dia kakak kelas aku pas SMP. Shout out Kak Wills, namanya Kak William. Dia asli Jogja, terus dia jadi rapper Makassar pas itu. Habis itu ini lagi ke Jogja lagi, jadi ada kesempatan buat membuat lagu sama dia gitu. Iya, kalau masih muda-muda begini kenapa tidak? Tidak? Karena
orientasi itu hasil tuh pokoknya belakangan. Iya, Yang penting betul, kita betul. berkarya. Iya, iya. Sebagai penyanyi juga karyanya adalah lagu. Salah satunya ya, Iya. walaupun gak cuma lagu bisa. Hasilnya itu gitu. Walaupun Miss Dewi sebenarnya juga suka traveling. Jadi Miss tuh udah kayak nge-planning, oke aku tuh pengen banget jalan-jalan juga. Pengen banget punya YouTube buat jalan-jalan, terus nanti edukasinya tuh di tempat itu tuh sejarahnya gimana, karena aku suka belajar sejarah juga. Ya habis itu di tiap aku ke tempat itu kan aku bakal dapat sesuatu ya. Dari situ aku bakal jadiin lagu gitu loh. Nah, jadinya have fun juga iya. Terus sejarahnya kalian juga edukasinya dapat. Nyanyinya juga aku dapat Iya, kayak gitu. hasilnya Jadi juga. tiga-tiganya aku dapat gitu. Oke, terima kasih. Kita udah banyak banget nih belajar dari Miss Dewi. Miss Dewi juga Makasih banyak banget. banget pengalamannya yang bisa kalian pelajari, bisa kalian ambil manfaatnya untuk kehidupan kalian teman-teman di rumah. Jangan ragu-ragu lagi kalau mau gabung kelas vokal khususnya. Ya, betul banget. Karena di Loka ini memfasilitasi kalian mulai dari belum bisa sampai outputnya, yes, bisa betul. dapat penghargaan juga, bisa kemana-mana juga. Ya. Siapa sih yang nggak pengen seperti Miss Dewi ini juga bisa sampai ke Jakarta, ketemu dengan judges-judges yang keren. Jangan lupa saksikan terus Loka Talk episode-episode berikutnya karena akan semakin banyak lagi guest-guest yang menarik. Terima kasih waktunya Miss Ya. Dewi. Gimana kalau kawan-kawan kita ini ya featuring ya sama Jamur Sinagar ya? Ya boleh. Habis ini kolepan ya. Mungkin kita dipertemukan di sini. Oke, iya betul sekali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow Instagram @lokaartstudio buat ngerti tentang kegiatan-kegiatan kita setiap harinya, pencapaian-pencapaian dari Loka, dan kepoin juga YouTube-nya untuk lihat karya-karya dari Loka @lokaartstudio. Oke, sampai jumpa semuanya. Bye. Bye.